Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2C. Di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang praktikum identifikasi gugus fenol untuk mata kuliah Kimia Farmasi 1. Selamat menyaksikan. Bahan yang digunakan adalah yang pertama ada paracetamol, nipagin, alfanaftol, betanaftol, NaOH, kloroform, markuis, dan etanol. Lalu ada Aquades. Untuk alatnya ada tabung reaksi, gelas ukur, beker gelas, dan juga pipet tetes. Untuk uji yang pertama yaitu adalah uji organoleptis dengan cara menimbang masing-masing sampel sebanyak 0,1 gram ke timbangan analitik. Lalu setelah itu kita amati teksturnya, baunya, warnanya, dan bentuknya. Untuk uji selanjutnya adalah uji mikroskop. Uji mikroskop kita lakukan yang pertama dengan cara kita timbang masing-masing sampel sebanyak 0,1 gram. Lalu kita siapkan mikroskop dan kita letakkan kaca preparat yang telah diberi sampel dan kita amati sampai gambarnya terlihat jelas. Kita amati dengan perbesaran tertentu sampai gambarnya jelas. Lalu apabila sudah selesai, bisa kita ambil gambarnya. Untuk uji selanjutnya adalah uji kelarutan dengan pelarut Aquades. Cara yang digunakan yaitu dengan menimbang masing-masing sampel seperti nipagin, paracetamol, alfanaftol, dan betanaftol. Kita timbang sebanyak 0,1 gram di timbangan analitik. Lalu apabila sudah selesai, bisa kita mulai percobaannya. Yaitu yang pertama adalah kita masukkan bahan nipagin sebanyak 0,1 gram ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan secara perlahan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita ukur Aquades sebanyak 5 ml dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu bisa kita homogenkan dengan cara tabung reaksi dikocok-kocok. Lalu bisa kita mulai dengan memasukkan paracetamol sebanyak 0,1 gram ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan Aquades sebanyak 5 ml. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi paracetamol. Untuk nipaginnya bisa kita lihat larutannya berwarna bening dan terdapat endapan berwarna putih. Untuk larutan paracetamolnya bisa kita homogenkan dengan cara dikocok-kocok secara perlahan dan kita tunggu hasilnya. Ambil alfanaftol sebanyak 0,1 gram, kemudian ukur Aquades sebanyak 5 ml. Lalu apabila sudah bisa kita masukkan ke tabung reaksi dan kita homogenkan dengan cara dikocok. Setelah itu bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah larutannya tidak larut dan terdapat endapan pink soft.
Lalu bisa kita masukkan betanaftol dan kita ukur Aquades sebanyak 5 ml. Setelah itu kita masukkan Aquadesnya dan bisa kita homogenkan dengan cara dikocok. Setelah itu bisa kita lihat larutannya tidak larut dan terdapat endapan berwarna coklat. Selanjutnya yaitu uji kelarutan menggunakan etanol. Yang pertama, nipagin 0,1 gram ditaruh pada tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 5 ml etanol, lalu homogenkan. Dan bisa kita lihat hasilnya yaitu tidak larut dan terdapat butiran bening dan endapan berwarna putih. Yang kedua yaitu paracetamol 0,1 gram ditaruh pada tabung reaksi, kemudian tambahkan dengan 5 ml etanol, kemudian homogenkan. Dan dapat kita lihat hasilnya yaitu tidak larut, kemudian berwarna bening, terdapat endapan berwarna putih. Yang ketiga, alfanaftol 0,1 gram, kemudian ditaruh pada tabung reaksi, tambahkan dengan pelarut etanol sebanyak 5 ml, kemudian homogenkan. Dan dapat kita lihat hasilnya yaitu larut, kemudian berwarna bening. Yang keempat yaitu betanaftol 0,1 gram ditaruh pada tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan pelarut etanol sebanyak 5 ml, homogenkan. Dan dapat kita lihat hasilnya yaitu larut, larutannya berwarna kuning. Selanjutnya uji reaksi dengan FeCl3 2M. Diambil nipagin sebanyak 10 tetes dari uji kelarutan dalam pelarut dengan Aquades. Lalu tambahkan FeCl3 sebanyak 5 tetes. Berikut hasilnya yaitu tidak larut, larutan berwarna ungu, terdapat endapan warna putih. Selanjutnya diambil paracetamol sebanyak 10 tetes dari uji kelarutan dalam pelarut dengan Aquades. Lalu ditambahkan dengan FeCl3 sebanyak 5 tetes. Dapat dilihat hasilnya tidak larut, larutan berwarna hijau, terdapat endapan warna hitam. Lalu kita masukkan larutan alfanaftol sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan larutan FeCl3 sebanyak 5 tetes. Lalu kita homogenkan dengan cara dikocok. Lalu kita tunggu hasilnya. Larutannya tidak larut dan terdapat endapan berwarna ungu. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan cara masukkan larutan betanaftol sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan larutan FeCl3 sebanyak 5 tetes. Lalu kita homogenkan dengan cara dikocok.
Kita tunggu hasilnya. Larutannya bening, kuning bening. Selanjutnya adalah uji reaksi 4 dengan kloroform. Lalu kita tambah ada NaOH. Dan selanjutnya ada air. Untuk uji selanjutnya adalah uji reaksi dengan kloroform, air, dan NaOH. Yang pertama, kita ambil larutan nipagin sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan dengan 5 tetes kloroform. Lalu kita tambahkan dengan 10 tetes NaOH. Lalu yang terakhir kita tambahkan dengan air 3 tetes. Lalu kita homogenkan. Bisa kita lihat hasilnya, larutannya tidak larut, terdapat 2 fase, fase berwarna putih bening dan fase atasnya putih keruh. Lalu untuk selanjutnya adalah larutan paracetamol. Kita masukkan larutan paracetamolnya sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan dengan 5 tetes kloroform. Setelah itu kita tambahkan dengan 10 tetes NaOH. Dan kita tambahkan dengan 3 tetes air. Kita homogenkan. Larutannya tidak larut, terdapat 2 fase, fase atas berwarna putih bening, fase atasnya putih keruh. Tambahkan 10 tetes larutan beta-naftol dengan air yang telah dilakukan pada percobaan 1. Kemudian tambahkan 5 tetes larutan kloroform. Aduk et homogen. Kemudian tambahkan 3 tetes air atau aquades. Kemudian tambahkan 10 tetes NaOH. Aduk et homogen hingga terjadi perubahan, yaitu tidak larut, terdapat 2 fase, fase bawah berwarna putih bening, fase atas putih keruh. Tambahkan 10 tetes larutan alfa-naftol yang telah dicampurkan pada percobaan yang pertama dengan aquades. Setelah itu, tambahkan 5 tetes larutan kloroform, kemudian aduk et homogen. Kemudian, tambahkan 3 tetes aquades atau air, aduk kembali et homogen. Kemudian tambahkan 10 tetes NaOH, kemudian kocok et homogen hingga terjadi perubahan, yaitu tidak larut, terdapat 2 fase, fase bawah berwarna sedikit pink, fase atas putih bening. Yang kelima yaitu uji reaksi dengan Marquis. Larutan nipagin sebanyak 10 tetes dari uji kelarutan menggunakan pelarut aquades, kemudian ditambahkan dengan larutan Marquis sebanyak 5 tetes. Yang kedua yaitu larutan paracetamol 10 tetes dari uji kelarutan menggunakan pelarut aquades, kemudian tambahkan dengan Marquis sebanyak 5 tetes dan dapat dilihat hasilnya yaitu larut, tidak larut dan terdapat endapan berwarna putih.
Selanjutnya, larutan alfa-naftol sebanyak 10 tetes dari uji kelarutan menggunakan Aquades ditambahkan dengan larutan markuis sebanyak 5 tetes. Dapat dilihat hasil yang didapatkan yaitu tidak larut dan terdapat endapan berwarna pink soft. Yang terakhir, larutan beta-naftol sebanyak 10 ml dari uji kelarutan menggunakan pelarut Aquades, kemudian ditambahkan dengan 5 tetes markuis. Dapat dilihat hasilnya yaitu larut dan berwarna bening.